Hai, sang bene sang muaneku. Jadi sekarang ada Kak di salah satu objek wisata Kabupaten Toraja Utara, yaitu Londa. Nah, di sini mau Kak eksplorasi apa-apa saja yang ada di dalam Goa Londa. Jadi stay tune ya guys. Setelah memasuki pintu pertama, teman-teman nantinya akan mendapatkan beberapa warung dan juga para pemandu yang nantinya akan menawarkan lampu penerang yang akan membantu teman-teman untuk memasuki Goa Londa. Wah, setelah pintu pertama ternyata masih ada pintu kedua yang akan kita lewati ketika mau memasuki Goa Londa. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika kita memasuki Goa Londa. Nah, di sini saya sudah bersama pemandu wisata yang akan membantu saya memasuki Goa Londa sekaligus menyewa lampu penerang karena katanya di dalam goa itu sangat gelap dan harus dibantu oleh lampu. Nah, di sini saya sudah berada di depan Goa Londa. Nah, Londa ini merupakan sebuah goa yang terbentuk oleh alam yang digunakan untuk penyimpanan jenazah khusus bagi para leluhur Toraja dan juga keturunannya. Nah, di depan area Goa Londa terdapat banyak sekali patung atau dalam bahasa Toraja dikenal dengan istilah tau-tau yang menyerupai wajah asli orang yang meninggal. Namun untuk pembuatan tau-tau ini, maka keluarga yang berduka harus melakukan ritual pemotongan kerbau sebanyak 24 ekor. Tak hanya itu, di depan dinding bukit gua pun kita juga akan disuguhkan peti-peti jenazah atau yang disebut dengan erong, yang dalam hal ini erong ini merupakan sebuah peti mati dari para bangsawan. Nah, bentuknya itu kayak semacam perahu. Nah, katanya semakin tinggi letak petinya di dalam gua, maka semakin tinggi pula derajatnya. Nah, di sini saya sudah memasuki gua pertama yang merupakan goa yang terbentuk dari alam. Karena musim hujan, jadi goa sangat licin sehingga kita sebagai pengunjung harus hati-hati. Nah, di dalam Goa Londa, peti jenazah yang ada itu tidak dikuburkan, tapi hanya diletakkan begitu saja. Meskipun demikian, tidak ada sama sekali aura horor dan tidak sama sekali berbau mayat, meski banyak tengkorak yang berserakan dan peti mati yang sudah berumur ratusan tahun. Di sini saya berbincang-bincang dengan pemandu wisata yang ada, yang mengatakan bahwa semua peti jenazah yang ada itu berasal dari rumpun tolengke. Nah, selain akses jalan yang cukup licin, ketika kita dalam goa, kita juga seringkali harus merayap untuk bisa melanjutkan perjalanan. Jadi untuk itu teman-teman, ketika kita memasuki Goa Londa, maka kita sebagai pengunjung harus hati-hati. Nah, di sini ada semacam sesajian, uang dan rokok yang diberikan di depan tengkorak. Nah, uang dan rokok ini biasanya diberikan oleh keluarga maupun pengunjung. Nah, untuk pengunjung sendiri sifatnya itu tidak wajib ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada sepasang tengkorak yang dikatakan oleh pemandu wisata merupakan Romeo and Juliet-nya Toraja. Dikatakan bahwa dulunya sepasang kekasih yang tidak direstui karena katanya masih ada hubungan keluarga, yaitu sepupu satu kali, sehingga mereka gantung diri bersama. Setelah memasuki goa pertama, di sini saya melangkah ke goa kedua. Di sini saya dipandu oleh pemandu wisata. Ternyata dari goa kedua itu sendiri kebanyakan terdapat tengkorak dan peti jenazah yang berasal dari rumpun tolengke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sekeliling saya terdapat banyak sekali tengkorak dan juga peti
jenazah yang diletakkan begitu saja. Pemandu wisata mengatakan bahwa semakin tinggi peti jenazah yang ada di dalam goa, maka itu menandakan bahwa derajatnya juga semakin tinggi. Karena biasanya orang yang meninggal itu akan membawa barang berharga miliknya, sehingga harus ditempatkan pada tempat yang tinggi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian. Oke guys, jadi kira-kira seperti